pertamanya sing tegak mundur-munduran ya gitu menahan kurnane ngeling sih di Bali nih ngeling itu nih berag sih mana berag aning aku nardene mau buruh dogen ani ko ani loh nih bubuh sampi kan gitu pasiennya uli Banyu Seri pati cari jatiang oh ani mubar ani muani ani muani oh iya ani negak di bucu atunya nge sangkal jatiang be kadi peling Pak Jeruna dia uning ini ulian sesunane kan di tumban di ngerawasang nih dalam gitu memang sajan ajin tegak kini lagi numpahan nyilih nih keneraman Pak Jeru jadi kengken do kan waktu itu dia nikang hati-hati nih gejala stroke kan gitu dia nggih enten ampun terus apakah ada tindak lanjut mau obat ke dokter itu nih kajak tiang natunin ke saraf ahli saraf terus mesekan ya setelah disekan itu udah bersedot ringan ngenain oh berarti kan prediksi Pak Jerone sesuai dengan hasil dokter baik rawas Pak Jerone aja hasil dokternya pas nih kagetang masih naja gunakan mai bu ngau kadang dia bobin masih dandan kadang nya masih cak kan tiang mang ramuan tuh terus ibunya kan bilang anak tiangnya sakit apa orang usus buntu kan di kebang kemudian minum ramuannya bu minum ramuannya dan bang juga itu nanti seduk dan kudu jani marah bang ramuan kayak kone hilang nyak basang nih lang kayak yang seduk basahnya gitu astung kare kayak yang seduk nyak luwe ya gitu nyak seduk gitu nyak seduk astung kare man nu sakit tangan basang nih yani bilang menyanyane kan bilang nyonyone ini nih aja ada keponakan nih ini jangan nak melalui di matuan udah aja nih dia waktu itu tiang mang iya maya ramuan apa sih bang ide bang Pak Jerung ide bang Pak Jerung ide ke ramuan tuh wah ini bang ide ramuan tuh aja nih ngeling tuh nih lo Iya. Ampun Kang Yang Pak Jero cuma bisa bantu segitu aja mungkin kena. Nah, semua udah kena Pak Jero ada bantuan Pak Jero nih. Angkal jika orang feeling Pak Jero nih pasti hati namang lunasani singlah gitu. Benar makanya kan dia yang sering bilang saat live, Pak Jero aja ini atau pun orang ini siapa yang layak saya bantu kan gitu. Iya, ya pun. Sinja kati harus orang ini. Ampun ragana pun kuning ani ring Pak Jero pun ngerawas. Si Romanda mah tambah dawang nih ke lu alit yang pos liu nih pasiennya. Ajat dulu juga sini ke. Kayak ani dari PLN iki ya. Oh aja no di PLN tuh parah di situ. Ani bangkian sakit ah. Tuh parah tuh ototnya kaku. Nggih. Tuh harus konsisten tuh. Bui dunia koren beratane. Tuh harus konsisten tuh kaku saja tuh. Wih mari kene pelana sana duga si ajak di ngemain angin nyopir besing ya hiuh be biasi benyopir biasi benyopir nah biasanya duga sending auhange mana be mampu jungkelang mampu ngelengek nyopir itu masa asung kare
duga si kembaliannya biasa sih ada keluhan apa biasanya aduh kan Man si man ngomong apa ya? pokoknya depan nama gairan lu Woi, mengejar harta. Sungkare. ini makan ganggu dari Ah? pakai ganggu nih konang jam istirahat pakai ganggu nah jam ngomong-ngomongan nih Dan Pak Jero tuh kan harus ngobadin, Pak Jero santai. Pak Jero santai. Pak Jero demen mendengarkan berita baik. Istilahnya Pak Jero juga semakin semangat ngayah gitu loh. nih Apa pesan dan kesan kamu melihat Pak Jero dari awal, Bu? dari awal Nggih. wih kesannya benar luar biasa nih ke cocok angon nah ini mau tulung gitu Napi ya kene celak kotokannya Pak Jero. Cocok dari balian. dan batas yang kulit di segi forum dan tiang ninggalin Pak Jero tuh sing forum balian Forum artis nggih. paling ya kan sare permatanya permata berlian nih ke Pak Jero Ngerayu. kan sih bin mesti ngerayu anak pas gegilan memang gitu Ya, yang pas gegel pegadepan. nggak patuh lah dan Pi warga pasar nih. sama Untuk belian nih mau badung kan setelah bilang sama dia kan sudah tahu hasilnya dan sama dengan yang Pak Jero prediksi kan. Mungkin sampunang belum ajum napi je nikahin Pak Jero napi je nikahin jak dokter beratane ngidi olas gati de macam-macam nggak Pak Jero ajak mekejang irage madan lacur tuh yang begelemar lacur yang batak sing lah pipis nu ada jalan nyileh gitu nu ada jalan irage berjuang tapi yang begelem kegengkenang sing idang lah dan berjuang nah itu dah makanya sare Pak Jero tuh boy je tandro sareng semeton sapo sireja memang sekiranya tiang lihat membutuhkan bantuan Pak Jero bukan berupa uang tapi ya untuk yang berobat namanya tiang berikan pengobatan gratis atau ramuannya tiang berikan secara gratis itu bukanlah penghinaan dari tiang itu loh tapi tiang seside berusaha membantu gitu. Nih kena ulian iring-iringan Pak Jero nih ngerawasang dan icen una seramuan nih Pak Jero. Nah nika Bon. Ampun enten nih. Apa perasaan kamu? Kan kamu Maya nih. Maya kamu ramuan kan? Tapi nih Ramuan. Ani tuh Maya. Kamu minum obat? Warna ngadising ya. Maya ramuan. Maya. Tidak ada rasa cemburu kan? Yang masalah nikah kan cemburu Pak Jero karena nikah ampun pas saja nikah nah sekali rawas Pak Jero nih anit yang bantu untuk orang ini aja gitu. Yang pas nikah nah nuang tiang nikah wisajan kemungkinan nulis sesunan Pak Jero nih ani ring Pak Jero bisa menilai kan. Ya intinya tiang tak perlu kenal lama dengan siapapun pasien-pasien tiang istilahnya tiang jangan lagi diajari tentang istilahnya keadilan apalagi pamrih apalagi bahasa-bahasa dibilang tidak peduli jangan tiang diajari masalah itu tiang akan tahu dengan sendirinya siapa yang layak mendapatkan bantuan gitu loh. Makanya tiang anggap di sini subsidi silang, ani medue, mang denaur, ani medue, tiang kasih. Jadi tiang ada yang pakai tiang nutupi untuk ngaji karyawan, ngaji tukang pelut, maya listrik dan lain sebagainya. Yang penting cara tiang tuh kedirasa meli ini ke Pak Jero karena ngidang masih sare kentene
ani ampun berobat yang langsung seger kan nikah nih utama tiang ya. Ajakan ajak udah matamu daun nih ke? Ajat lu. Ajat lu. Nah, kamu sendiri apa yang dirasakan? Keluhannya apa? Keluhan apa nih? Saya tiangnya kokoan nih. Heeh. Kokoan kan tundunnya ini sakit bu hilang aja nih. Sakit dulunya hilang. Nah, kalau kokoannya kadang-kadang nu Pak Jero. Oh, berapa aku udah mau obat? Baru pang pindu bu jadi mengawak. Oh, Bu, sudah 2 kali pengobatan. Oke. Nah, ani tiang bang obat gratis tuh baru pang kuda. Para cepot, mari puanan aja kamu. Baru cepet. Siapa jero dah. Aduh nih kamu orang ani kurnani ngeling berpikiran nih cina tuh ada. Iya ngomong gini di tengah len panak tiangnya sakit usus buntu kan gitu. Nggak kena pun. Koren benar coba ramuan nih bang kata. Langsung dia tuh bang ramuannya. Bagi tiang nih ke Pak Jero ajak panak tiang nih ke. Ye. Langsung kare Pak semangat Bang nggih. Ini diolas. Banyak rajin sembahyang. Istilahnya jangan malas sembahyang, jangan mengeluh. Pokoknya jalan ini hidup. Yang anak pidan tain melarat saja-sajaan Pak, melarat saja-sajaan doh. Oh, tiang bukan tenan saja Pak Jero semangat nih ke kena merawusan. Turang riwayat Pak Jero nih uling cenik. Nah nike pun makanya tiang selalu empati kepada umat yang membutuhkan dan tiang kadang-kadang harus memberikan kesempatan anaknya untuk membalas jasa orang tua kan itu. Sumpama dia nak lingsir metambang ngajak panak-panaknya tiang izinkan mereka untuk membayar dan lain sebagainya itu sebagai jalan mereka membayar karma baik orang tua gitu loh. Patut bisa nih ke Pak Jero. Kan setiap orang harus diberikan kesempatan juga melakukan hal baik kan Gentan. Oke. Ini lakar kabang bin pasien ani kenian Pak Jero. Ani misi bias ke orang batis nih ke. Nih. Lama 5 tahun. Hah? Sedang berjalan tuh. Dalam hati yang ninggalin karena banjaran masih gitu. Kalau ajak lu kalau ngawak. Musuh bias itu. Langsung kar. Biu bias. Dikengkene medang Pak Jero. Nih. Berarti Pak Jero harus jalan. Berarti Pak Jero harus membangun bini yang liu biasnya musuh. Nah mudah-mudahan Pak Jero pangsing meli bin biasa lain aja kamu gitu. Ya musuh biasa truk kan Pak Jero sing perlu meli biasa. Ada gitu loh. Sing perlu yuk. Tapi kene seumpama jagi ngajak bapak itu atau ibu tuh meriki kan dan nikahin demun mengatur uning ring hidup tarian guru ring nungun karang nggih. Nggih. Ang sami memargi antar. 5 tahun. Hah? Ampun 5 tahun nih ke memindahkan ke obat na balian kinten ngidang-ngidang nih ke yang tenang penyakit nih nah sing kaget nyanan mau jodoh aja Pak Jero aja ani ring Pak Jero kinten. Kudu umurnya kira-kira. Nih. Sekitar 60-an. 60. Nih dalam berarti 5 tahun nih gudang biaya buat lah temu obat tuh. Ya ampun. Tapi dalam tiang Jero ninggalin. Nak bes banjaran nih kedua. Moko anaknya apa berag? Moko. Mending dokter napi nih Kang? Witian ten tepuk masih kan ke dokter. Hah? Dan kebalian nih ke berawasangan ada nyailin gitu. Sing pidan pang karmai pang melat yang nyapang bataku jasmen kan bias badang abang. Jangan ngalih ben buru Pak Jero.
Tukang sekop. Aduh. Kadang-kadang kini bin misi bajero apa dane medang, pesu medang ini. Sumedang mimi di sarang ngerti penyakit ini. Medang. Sare kini apa dane medang-medang ting ini ya. Mimi dia ratu. Tapi kedengelang nih ke olah-olahan ini ke. Adi ngeri Pak Jero ningwang deh bengeri no. Ini nakut-nakutin Pak Jero. Hah? Saya nakut-nakutin mau nulis itu orang mau Sumedang, mau Subias. Pak, yang Pak Jero medangnya yang gene pun yang medang itu yang biasa kan yang membangun lah karena pila apa ini. Aduh, sajan dan aneh-aneh sih Sin Gumi ini Pak Jero. Hah? Mungkin karena papa kan nak kena ngentek linggih, ngaben dan ngidang demen mereka yang nampun usan yang kelajak pun ke mereka. Nggih, intinya begini, intinya demun. Ngiring sareng-sareng ngayah ani kene ngani kengken madan ngayah sehingga harus jadi balian madan ngayah. Oke. Menunjukkan tempat berobat yang benar-benar mengobati itu ngayah juga. Yang sari Pak Jero kan benar-benar mengobati untuk masalah kesembuhan kembali kepada karma dan jodoh kan kadang ya. Sehingga Pak Jero nyegerang pasti Pak Jero nak takuti yang orang sombong yang nah Pak Jero takut nanti jangan orang ajiwere memade-made sing bani gati. Sangkal Pak Jero berusaha sesimpel mungkin pakaiannya pasing bas putih-putih. Nah Pak Jero nak sadar Pak Jero itu nak makhluk normal sama seperti kalian bisa pele, bisa masih ketanjung, bisa masih gedek, mau kejang bisa. Nah pasti nyana pakaian sarung putih, buatlah sok masih bosok, suci lah sok paling kene lah sing demen Pak Jero gitu, pang santai kan. Anak ni kenten ampun rerekan masyarakat ini sebagai tiang malu. Ada rasanya nan putih secara raus Pak Jero ni jauh putih kenana dan putih kan dan becek masih ni kan. Besar Pak Jero nih dibully mati-matian nih kenang. Ani ngibuli nikah ampun nah nikah ni tendeman nenam biasa menikah Pak Jero. Dia rawas Pak Jero ke sabar manten ngadapin ani kan Pak Jero. Yang sebenarnya ya bukannya ya sing temannya Pak Jero. Man? Iya iri ya Pak Jero bukannya sing demen iri. Cocok. Ani ngerana ya sing demen apa yang pamane ya muani awak peturu mani masa kan demenan. Niki biasanya len nganti sampai iri Pak Jero sampai antara ulesnya balian menikah Pak Jero karena nawang bu nikah ulesnya. Yang cara tiangnya karena tambutnya belugi ngeranang asanang bu sing demen memirian karena kemungkinan Pak Jero nikah kan anak bu pituduh kadang duduk kulija kadang-kadang tuh gitu. Lingwang pirengang Pak Jero nih. Pak Jero paling tidak suka, kemarin tuh nih Pak Jero live. Paling tidak suka ada orang mengatakan tiang blog, sing tadi ngomong gitu. Itu sama dengan kita alpaka guru, nggak boleh bilang blog. Imeme uli ceneng ajain raga ngomong, kan berdua nih dua ngomong. Masuk ke sekolah ajainnya mace, dua mace. Yang ada itu belum tahu, bukannya blog kan, beda kan? Belum tahu. Cuma anggaplah gini, seperti tiang bahane. Pak Jero sinteng aku blog, Pak Jero cuma mengatakan tapakan puyung balian kosong. Sing balian blog, yang blog sih mungkin dari manajer beda. Pokoknya jangan lagi memakai kata blog sing tadi walaupun di Bali liutin ulian blog tiange itu bukan bisa dijadikan fondasi bahwa kita tuh polos sing bisa gitu. Kita menghina diri kita enggak boleh juga. Oke, enten jangan pernah bilang blog lagi. Ya.
Iya, iya. Nah ulian tiang tenuning ten begitu ning. Ulian kan itu kan beda bahasanya. Ya beda dah. Nah, kan Dan tidak belum, menghina. Hah? Dan ulian blog sinawang pastor kan ini adanya. Iya, liu tuh blog itu yang kita alpa ke guru dah dene. Oke, ente. Iya, secara tidak langsung walaupun secara tidak sengaja kan Endan, kita sudah Iya. tidak menghargai sang pencipta itu satu. Tidak menghargai ibu dan bapak yang mengajari kita. Tidak menghargai guru di sekolah. Liu kadi dah dene dosan raga pada ngomong blog den. Liu kenal adanya. Nah, jadi kan pahamnya nih. Paham. Jangan lagi pakai bahasa itu, mimpi aja ada nak ngomong gitu, orain nak jero balen hiler ngenikain tendados ngeraus keten gitu. Iya. Yang batas kita mah ampura jero ulian tiang tanuning. Kan beda nih. Sinawa. Beda. Nah, makin nikah gen ampura jero ulian tiang tanuning mau bahasa halus gitu sumpama ulian tiang tanuning lebih pantas kayaknya kita keluarkan bahasa itu dalam artian kita menghormati semua guru-guru, bahkan diri kita sendiri pun harus kita hargai tuh kan liman pelajaran mana. Niku bijak cocok saja niku jeruk cocok. Artinya tiang man masih masukan jaba jeruk gitu. Cen ani madan blog, cen ani madan kuning, ani sing nawang sing kuning gitu. Jadi kene malu ani raosang Pak Jeruk tuh pantas napita namun tan pantas dia guguna. Yang syarat tiang sana cocok niku. Pantas. Dan Pak Jeruk tuh mengajarkan umat untuk berlogika. Amun ane sing masuk logika ada guguna. Itu aja. Pak Jeruk ingin semoton sami itu semua berlogika dulu. Amun asalnya masuk gugu, amun asalnya sing masuk akal, dia guguna. Dia masih gede gini kiri-kiri naik gitu kan. Dengan masalah. Pak Jeruk tanya gini, pidane nah, kan Pak Jeruk kamu main kali balian, mubal gitu. Onden canang itu ada kerenu magisang. Adi jelemane roras aja ke pepitu mah kejang kerauhan. Adi keletagin len, bapak sing masuk akal nih sakit gigi kerauhan, mencret kerauhan. Oh. Afu dan ngai. Oh. Akhirnya dia ini ampura jero ada telepon tiang benjangan tiang beriki. Dia suwud bu, sing bu, amun sing di otak tiang sing masuk akal sing bu. Sing cocok bahasana niki. Ya, itu modelnya yang cara Pak Jero ada nak bebayan ini ada masih. Nah, dasar bebayanan ini ke linjit tekanan dekat Pak Jero. Itu nak sakit tuh, nak stres. Artinya sing ulian na ada ngendan, itu sebenarnya karena depresi, terus yang secara frekuensi radio ini turun dia, makanya terjebak di frekuensi alam bawah gitu. Dan perjani bu orang Yanu yang gitu radasnya. Oh. Makanya kan adanya raga buang nyidang mesari kini ciri-cirinya bokne lantang tegas selam. Nah salah ada nak bawa lantang selam pinik cicing ini bu kan terus nambah dosa dan ini raga nambah adanya artinya gede gitu adanya bahkan mengejar tegang dan ini saat Pak Jero walaupun bertawang kena gitu tiang ini ngomong de meliang ane ngenain kayak tuang awak dewi ki lengah kayak tuang makanya selegang maturan apa gunanya ngelah merajan san jemakang bensin tunjal merajani kayak tuang. Jangan menyalahkan orang yang menyakiti kita tapi kita yang harus disalahkan. Amun iraga beselek maturan ngaturin ide susunan maturan segahan dia pasti selamat. Asalkan dihilangkan sifat iri, benci, dengki, dendam. Emosi itu harus hilang tuh.
Selamat bilang tuh. Selamat tuh. Selamat. Kayak ngidang sarep Pak Jero adanya jag benakan make tekanan adanya. Iya, apa pun gunanya hidup kalau hidup ngan tiang bangke. Dihidupinnya balik liangnya. Sarjani tiang man bu ilmu adanya Pak Jero. Ilmu apa Aget bene? yang bergaul Mas. Ya? Ilmu apa bene? Ilmu aja Pak Jero adanya mana ketuturan kini-kini kan ada masukan adanya tuh ilmu adanya sih. Ya intinya kan nak tutur tuh penglingsir dalam bergaul, ada banyak bahasa, ambil hikmahnya. Dan dalam setiap masalah itu sebenarnya kita mau diajarkan sesuatu oleh Tuhan. Jadi mara ada masalah ngerengkeng, mara makan enak ngsat jak betare, mara makan jelek-jelek betarane ubat abid kan jak be. Tuh mau. Ya kayak ada batar. Agar sing tawangan nomor WA tiangnya jak betarane kita bisa WA nagih pensiun muda ya. Bapak minta goreng. Apa? Minta gorengnya Bapak. Enggak. Nih Pak Jero makan buah aja malam ini nggak makan nasi. Pulang dulu ya. Yuk pulang gitu. Nih. Mama. Nih. Kasih ya. Ada sering ganja Nih, mang tipis anak buahnya. Apa beli ini? Baru bagi sih di mangkung apa. Intanya Nah, Pak Jero. tiang. Pak Jero. Nah, men kitu istirahat maluna pedalam si Pak Jero bakal aja ngomongan kayaknya jemunin ben kelalinin ke mah. Bilang mau obat lu. Siap. Iya, si cuma Intinya ngiring sarang-sarang melajang raga, melajang dewek, menata diri ke arah yang lebih baik. Intinya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bisa luput dari kesalahan. Karena manusia tempatnya salah dan lupa gitu. Tetapi kita diberikan kebebasan untuk menata diri gitu. Bener Bapak. Oke. Nah, kebetulan masih kini nih patuh saat ini ngajak Pak Jero gitu. Ini Bapak ada uang kecil, cium aja. Ya, udah. Ayo kendal mah di Pak Jero tuh. Genggel, rayu, swastiastu. Ayo. Baru fotonya mana? Sungkare samaton sami. Bagus dong. Ini sejepat jagat Bali, saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Jadi ini tadi ada telepon dari salah satu pasien saya. Ya tutup. Yang mana memberikan kabar baik dan pasien yang diajak ke sini pertamanya dia berobat sendiri, di pengobatan kedua dia ngajak pasien baru lagi 2 gitu. Dan setungkare semuanya ada perubahan. Ngajak ampun Pak Jero ndak makan nasi udah malam sih, buah aja itu, buah aja kan buah lusuran. Jadi intinya dalam hidup ingatlah tentang kematian agar kita tidak larut dalam kehidupan saja. Dengan kita lupa akan kematian, maka kita akan terus lupa diri dan menganggap diri kita akan hidup selamanya.
nyerah. Pak, tutup. Ya ya. Dan dalam hidup itu, di dalam mengisi kehidupan, kita wajib berjuang juga. Mantap jero penuh candaan, namun mantap ring mapitulung, mogi rahayu, mogi wenten rezeki, yang jadi ngeraukin gitu. Nggih, sareng-sareng jadi suardane. Ibu minum ya, Bi. Intinya jelimlah nyamegelah. Kalau saya ada kesalahan, saya minta maaf. Dan seperti yang saya bilang berkali-kali, saya live itu untuk berbagi hal sesuai dengan kapasitas saya. Buah lungsuran sane becik make medaging mete jero nggih astung kare. Pak dulu kelihatan capek sekali dari mukanya. Yang suka sama futur yang kayak begini jero. Nggih, rahayu dumugi bermanfaat. Ambo santai aja sampun astung kare. Udah santai. Dan saya rame jelek masih. Satu seolah-olah menggambarkan banyak orang sakit di Bali. Dan Tian juga kan butuh istirahat. Kalau udah malam, makan buah aja. Kalau ada. Kalau nggak ada, jika makan nasi, setelah makan, usahakan jalan-jalan. Ya, jalan-jalan, makan langsung tidur nggak boleh. Yang tutup hari Senin dan Selasa. Kasihan Pak Jero kalau rame kecapean nggak dapat istirahat gini ke pun. Aduh. Kadang-kadang diketawain sama Ayu, saking ayah Ricky. Kan begini, AC-nya lagi di 2 gitu. Pak Jero masuk, datang lagi 5 orang. Satu grup. Diginin lah. Pak Jero jangan pingsan. Kenapa? Ini ada yang baru datang. Yang mana yang berobat? Semua satu grup 5 orang. Udah ketawa, dah sama-sama ketawa. Nah, jadi dah jalan-jalan sendiri gitu. Ya, enggak apa lagi 5 gitu. Ke dalam lagi, datang lagi 4. Mana saling kedekin kan? Mungkin kenang anak ayah dan intinya mari sama-sama kita menata diri, jaga kesehatan, jaga pola pikir, pola makan, pola istirahat. Sekedar bocoran, kalau dia seorang wanita yang kerja di spa, yang kerjanya menjahit, yang kerjanya berdiri aja atau banyak duduk aja, kemungkinan terkena serviks, miom, kista itu besar ya, jadi hati-hati. Kalau cowok sering duduk lama, kemungkinan kena saraf kejepit dan juga prostat
juga besar ya. Pak Jurun, Nanin menangani pasien autoimun banyak. Bahkan sekarang sedang menangani pasien autoimun. Yang mana Pak? Itu yang dari Lombok. Yang DPR-nya tuh? Ya. Enggak buat. Pak Jero hanya tidak melayani medunang, mewayuh, terus patah tulang, enggak, sisanya semuanya. Dan yang paling penting, Pak Jero tidak pernah mau melayani orang yang minta sesabukan yang sifatnya pelet, minyak, colek, enggak. Ada lagi yang WA Pak Jero. Pemphigus. Yang tadi ya autoimun apa namanya ya? Pasien dari Lombok. Udah parah banget. Lung-lung di polonane ada penyakit autoimun ini. Boleh lah. Jenis pemphigus. Oh, lung-lung ti ada nih, penyakit lung-lung ti ada nih. Pura Semedon yang sambil ngajeng. Itu tadi yang nelpon itu kan ngajak pasien baru, terus dia bilang hati-hati ini sudah ngarahnya ke stroke, terus dilakukan scan ternyata memang sudah stroke ringan. Prostat sering nggih. Udah. Enggak pernah Pak Jero mau melayani orang-orang yang minta aneh-aneh.
Oke, coba aja kalau umpamanya di sini diyakini boleh ya, datang berobat 3 kali. Kita sama-sama memohon semoga ada jalan. Pak Jero nggak berani bilang bisa. Dan banyak minum air, makan buah yang boleh, tapi ya tergantung keluhan. Kalau ada beberapa penyakit yang ada pantangan buahnya juga. Swastiastu Jero, tiang minta tolong, tiang orang Bali merantau, lunas tulung keluarga tiang hancur, bikin kenang nih. Pak Jero itu bukan Tuhan ya teman-teman. Lewat WA gitu lunas tulung ke kenang Pak Jero. Sedangkan di sini dasarnya mah pinunasan. Kadang-kadang tiang bingung juga ya. Gimana caranya menolong? Dia katanya merantau keluar Bali. Keluarganya hancur. Sekarang minta tolong ke tiang. Mungkin ada yang nulungin. Kayaknya tiang mana petunjuk. Jadi kadang-kadang tiang bingung juga ya. Ada orang yang tiba-tiba nge-WA langsung minta tolong.
Saya ini bukan Tuhan. Kalau mau minta tolonglah kepada Tuhan. Jangan kepada saya. Biar nggak salah kaprah nanti ya. Jangan pernah mentuhankan manusia. Luar biasa. Sebenarnya yang tidak mau ke grassroots orang-orang yang WA seperti itu ya. Tapi saya mencium aroma yang tidak baik dulu. Jadi bisa dibilang tempat dia itu tinggal sekarang itu ada barang yang nggak benar. Makanya kalau baktinya kurang, doanya kurang, sembahyangnya kurang, ya begini jadinya. Sering Pak Jero kegesrek dengan orang-orang yang bertanya. Sedangkan Pak Jero ingin mengajarkan umat untuk memahami tentang tatanan ya. Tentang proses. Beda dengan kita itu menanyakan alamat ya. Bisa suka-suka gue gitu. Jadi biar ada proses perjuangan namanya dalam hidup. Sehingga kita akan bisa menghargai sang waktu, menghargai proses. Jika keluargamu hancur, berantakan, itu berarti ada yang salah antara baktimu dan bagaimana engkau menjaga energi di sekitarmu. Makanya dia sering mengatakan maturan ngaturin, maturan lagi dari sunan ngaturin sedang ibu pratiwi balai acan balai ringan. Kalau kita di dalam agama Hindu ada istilah maturan segahan. Tuh. Bagi sebutan tiang walaupun di luar Bali tinggalnya tetap jalankan ya. Tidak harus ruwet, yang simpel aja. Ada istilahnya kalau di luar Bali itu tidak sempat ya, apapun yang dibawa itu yang diaturkan. Jajan permen gitu kan. Intinya eling, ingat, niat. Tuh. Yang penting niat ada. Kalau lupa, ingat yang ngejar kekayaan aja, ngejar harta aja, akan dihancurin.
Bukannya saya tidak mau membantu ya. Kalau ada orang WA seperti ini, apalagi ini masalah keluarga, saya tidak mau ikut campur, terkecuali dia datang langsung ke sini. Semua orang harus merasakan bagaimana berproses. Kalau ingin pintar, ya sekolah, ya kuliah. Mau kuliah di mana? Harus datang ke sekolah. Kalau mau berobat sama saya, ya harus datang ke sini. Kita memohon sama-sama. Datang-datang ujung-ujung WA minta tolong. Nggak bisa juga. Hidup tak sesimpel itu. Saya saja sebelum mulai pengobatan, seluruh aturannya harus jelas dulu. Aturan ngaturin, harus semuanya dulu. Baru saya melaksanakan tugas. Terkadang saudara kita yang berobat atau dalam keadaan sakit, kadang mereka ingin cepat sembuh. Padahal posisi Pak Jero niki cuma membantu, mensupport dengan skill atau pengetahuan yang dimiliki Pak Jero. Ya itulah makanya minta bantuan lewat WA, Pak Jero keluarga saya hancur, saya bla 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 bla. Saya bukan Tuhan. Arta Mardika, tidak Roma. Kau sudah muncul sayang. Pasti mari ngidang beli paketan. Ada maksud punya nih. Astungkare mudah-mudahan mari tekuli megai. Kabar baik Astungkare Arta Mardika. Jadi begini ya, saya mohon maaf kepada siapapun yang WA saya, tidak akan saya sebut namanya. Jika kamu punya masalah, solusi terbaik adalah berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus jangan sibuk saling menyalahkan, jangan sibuk merasa paling benar, ya. Karena yang dia rasakan energinya adalah di keluarga ini saling menyalahkan dan juga kurangnya bakti. Mantap Arta Mardika, mantap. Antas nggak kelihatan tadi. Ternyata nguyang mic. Jadi dalam hidup jangan sibuk saling menyalahkan. Walaupun kamu benar, jangan menginjak yang salah. Apalagi jika posisimu baru merasa benar. Yang benar saja, tidak boleh menginjak yang salah, ya. Kita juga harus menumbuhkan jiwa welas asih, peduli sesama, memaafkan, memahami, membijaksanai. Nah itu jadi banyak sekali. Jadi saya hanya jawab ini, banyak doa yang kena. Pak Jero cuma bisa begitu aja. Dan saya doakan semoga siapapun dia
agar diberkati dan mendapatkan solusi atas apa yang menimpa. Ada bahasa begini, ada orang yang kadang-kadang bikin status begini, debes ajum marenglah amun tuan, debes sombong mare dadi anak sugih. Sebenarnya sih ada nak ajum jadi anak sombong. Debes ajum mareng lamun tuan, debes sombong mareng sugih. Sebenarnya saya tidak pernah melihat ada orang kaya yang sombong. Cuma kadang-kadang ada orang yang punya rezeki lebih, menunjukkan semuanya di medsos. Bagi mereka yang iri akan dianggap sombong. Padahal itu bentuk rasa syukur dari yang punya. Kalau kita mau ngusik masalah sombong, ada orang karaoke sombong, mari ngidang beli minuman. Ngalih akiapan gen tanggal 23 mulai ngayah di pura. Dalam suci tanggal 2 odaran man tugas saya. Langsung kareng nggih rayu-rayu. Jadi begitu semeton. Ada lagi bahasa amun cen liange karamun tuh seperti, ada lagi bahasa gitu. Itu berlaku bagi mereka yang punya kredit nilipis di bank, kan liang terus sudah tuh sebut karmaya cicilan itu. Tapi kalau dibalik amun cen seperti karamu tuh tepuk liangi. Nah, makanya bagi kalian sekarang yang sedang sebat, bersyukurlah karena setelah sebat tinggal liang lagi. Tuh. Makanya kalau yang pribadi senang sih melihat peribahasa begitu. Amun cen liangnya amun tuh seperti. Nah, masalahnya dia mulai cenik sebat. Jadi tinggal ngalap liang negian kastung kare. Jero anik itu sing lagai itu berlaku bagi mental miskin Pak Jero, makanya keluar kata-kata seperti itu. Itu yang saya ngerti istilahnya. Anggap jadi Pak Jero nah, Pak Jero nih dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu punya mobil hilang dan sekarang punya mobil juga yang lebih bagus dari yang dulu. Dulu nggak punya merajan, sekarang punya merajan. Terus yang tunjukin di medsos dalam artian menunjukkan rasa syukur. Jadi ada dua penilaian di sini, itu wajar. Yang satu di Astungkare Pak Jero sudah punya rumah sendiri. Wih, somareng lah amun tuh bersombong gitu.
dan gitu. Jadi ada dua bahasa di sini. Yang mengatakan sombong itu tentu dia yang tidak bisa mengikuti. Makanya Tiang sering mengatakan, ayo kita belajar bahagia melihat kebahagiaan orang. Ayo kita belajar bersyukur atas kebahagiaan teman-teman kita. Dunia ini berputar, habis gelap terbitlah terang. Amuncian ya seperti karamuntol yang gitu. Itu balik-balik, jangan dibawa ke satu sisi aja. Nah ini lagi satu yang paling penting. Astungkare Guru Mangku Anyar, Suksmo Hyang Widi. Semoga kita semua diberkati. Tunggu saja karma buruknya. Karma akan menimpamu, kan ada bahasa gitu. Woi, sebetun. Karma akan menimpamu. Kalau karmanya buruk, yang ditimpa buruk. Kalau karmanya baik gimana? Kalau karmanya baik gimana? Hah? Jangan satu sisi. Ya, karma juga ada dua sisi. Yang tidak memiliki sifat iri, benci, dengki, dendam, emosi, hidupnya akan damai. Bukan harta sebagai jalan kedamaian, tapi rasa syukur. Dengan ada emosi. Nah, Kartaingen itu bahasa-bahasa apa itu? Kartaingen gitu. Ya itu udah definisi karma banyak, tapi kayak orang yang terbungkus oleh sifat iri, benci, dengki, dia hanya melihat dari satu sisi. Karma buruk yang dalam musik. Jika kamu sibuk menanam karma baik, maka kebaikan akan datang kepadamu. Jika kamu sibuk menanam karma buruk, maka kebaikan akan datang kepadamu. Tetap kebaikan. Jika kamu mencuri, kebaikan akan datang kepadamu. Kebaikan apa Pak Jero? Kamu akan dijebloskan ke penjara, dan di penjara akan diajari. Nah, kan kebaikan hanya dapat juga istilahnya pendidikan di sana. Karena semuanya baik. Penjara baik untuk mendidik mereka yang salah arah. Nggak jelek ya. Banyak kan orang-orang setelah keluar dari penjara, hidupnya berubah drastis. Lebih sopan, lebih semangat bekerja. Rahayu. Intinya begini, jalani hidup, nikmati hidup, syukuri hidup. Nah, mari kita saling mengingatkan, saling mengisi, saling memaafkan, saling memahami, saling membahagiakan. Hahaha, Kartaingen tuh munyi dari hati nih kejero, munyi seken dari hati. Ya, munyi nak jele tuh. Jele ani jele.
ada nak lagi nyelipis marsing bang nyilih nah karcain gen. Iya semeton sami tiang minta izin mau mandi dulu ya, makan buah sudah, mandi. Sekali lagi ayo bersama-sama kita menata diri menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin, lebih baik lagi dari hari ini. Itu aja. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi Santi Satya Rahayu.